Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Titis Wijayanto dari Laboratorium Ergonomika, Teknik Industri Universitas Gadjah Mada. Nah, dalam kesempatan video kali ini, saya akan membahas terkait dengan lighting environment, di mana ini merupakan salah satu subtopik bahasan kita dalam ergonomi lingkungan dan ergonomi yang berkaitan dengan desain dan perancangan lingkungan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan terkait dengan seperti apa lighting environment dan bagaimana efeknya terhadap manusia, tentunya dari sudut pandang human factor atau ergonomics, di sini saya akan awali dengan bagaimana sih sejarah perkembangan pencahayaan. Jadi, pada zaman dahulu, sekitar ratusan ribu tahun yang lalu, aktivitas kehidupan manusia ini dikenal dengan aktivitas berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, dua aktivitas ini tentunya membutuhkan sumber pencahayaan. Semisal, ketika mereka melakukan perburuan, tentunya mereka membutuhkan cahaya untuk bisa menangkap hewan buruannya. Atau saat mengumpulkan makanan dari tanaman-tanaman yang bisa menjadi bahan makanan. Pastinya mereka juga membutuhkan cahaya untuk mengidentifikasi tanaman mana sih yang bisa menghasilkan bahan makanan. Dan pada saat itu tentunya satu-satunya sumber pencahayaan adalah dari matahari. Jadi aktivitas berburu, mengumpulkan makanan ini kemungkinan besar banyak dilakukan di siang hari karena segala satunya itu bisa terlihat dengan jelas selama ada matahari. Namun, setelah matahari terbenam, tentunya tidak ada pencahayaan lagi bagi mereka. Semuanya menjadi gelap. Kecuali pada saat itu mereka mendapat pencahayaan dari pantulan matahari melalui bulan atau kita sebut dengan moonlight. Namun itu pun juga tidak seterang dengan kondisi yang diberikan oleh cahaya matahari. Untungnya, mereka sudah mengenal yang namanya api, yang bisa menjadi salah satu sumber pencahayaan, yang tentunya membantu mereka untuk memperoleh penerangan atau pencahayaan di malam hari. Nah, dari sinilah kemudian dikenal yang namanya artificial lighting, yang saat itu awalnya berasal dari api sebagai sumber cahaya. Nah, sumber cahaya paling primitif saat itu yang pertama adalah obor yang membantu penerangan dan pencahayaan terutama di malam hari dengan cara melakukan pembakaran pada ujung batang atau ujung kayu sehingga nanti bisa menghasilkan cahaya dari api tersebut. Nah, kemudian sekitar tahun 3000 sebelum Masehi mulailah dikenal lilin. Konon orang Mesir adalah orang yang pertama yang membuat alang-alang yang direndam dalam lemak hewan, kemudian itu menjadi sumbu. Nah, sumbu yang terbuat dari alang-alang ini dibakar dan kemudian menghasilkan cahaya. Teknologi primitif ini terus berkembang sampai akhirnya di masa Kekaisaran Romawi mulai dibuat lilin yang menyerupai lilin yang kita kenal sekarang dan mereka menggunakan lemak sapi atau domba sebagai bahan bakarnya. Nah, tidak berhenti sampai di sini saja, manusia mulai mencoba bahan-bahan lain untuk membuat pencahayaan. Sampai akhirnya ditemukanlah lampu minyak. Dengan bahan bakarnya adalah tentunya minyak gitu ya. Nah, lampu minyak ini berkembang sejak tahun 1783 dan dengan ditemukannya sumur minyak, minyak bumi di dunia, lampu minyak ini menjadi semakin populer. Nah, teknologi ini semakin berkembang sampai akhirnya ditemukannya energi listrik dan energi listrik ini ternyata bisa diubah menjadi cahaya. Nah, dari momentum inilah kemudian Thomas Alva Edison mulai mengembangkan sistem penerangan listrik. Dan harapannya lampu listrik ini bisa menyaingi lampu tradisional dari minyak tanah ataupun dari gas. Nah, lampu pijar ini kemudian menjadi penemuan yang menarik gitu ya, karena bisa menjadi sumber artificial lighting yang bisa bertahan sampai saat ini. Nah, teknologi lampu dengan menggunakan aliran listrik ini kemudian berkembang pesat dan sekarang lampu atau pencahayaan itu bisa berada di mana-mana, tidak hanya di siang hari tapi juga di malam hari. Pemanfaatan cahaya ini tidak hanya digunakan untuk penerangan di rumah ataupun di kantor ataupun di industri, tapi juga beberapa aktivitas atau beberapa hal seperti misalkan iluminasi musim dingin seperti ini ataupun juga digunakan untuk hiasan becak listrik atau becak hias dalam rangka pariwisata. Nah, itu tadi sekilas terkait dengan sejarah atau histori pencahayaan buatan atau artificial lighting dari mulai yang sangat primitif yaitu menggunakan cahaya dari api,
obor, kemudian lilin, lampu minyak, sampai lampu yang modern yang saat ini sudah kita kenal, misalkan dengan menggunakan teknologi LED. Nah, dari sini kemudian kita tahu bahwa ternyata cahaya ini adalah sesuatu yang penting bagi kita. Jadi, sebenarnya apa sih cahaya itu? Jadi, cahaya itu adalah energi dalam bentuk spektrum gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombangnya ini adalah berkisar antara 380 nanometer sampai 780 nanometer. Dan gelombang elektromagnetik ini sifatnya adalah kasat mata atau bisa ditangkap oleh indera penglihatan atau mata kita. Nah, gelombang elektromagnetik yang dia lebih pendek dari 360 nanometer seperti misalkan ultraviolet ataupun yang panjangnya melebihi 780 seperti misalkan infrared, radar, ini merupakan gelombang elektromagnetik yang tidak bisa ditangkap oleh mata kita. Jadi hanya pada range inilah cahaya yang bisa ditangkap atau bisa dilihat oleh indera penglihatan kita. Nah, dari manakah cahaya itu berasal? Jadi lighting source ini bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah natural source atau cahaya alami, dan yang kedua adalah artificial source-nya atau cahaya buatan. Nah, kita bahas yang pertama adalah natural source-nya atau cahaya alami, di mana ini adalah cahaya yang diterima secara langsung oleh bumi dari matahari, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung berupa pantulan cahaya matahari oleh bulan. Ini yang kemudian kita sebut dengan sebutan cahaya bulan atau moonlight. Nah, karakteristik utama dari cahaya alami adalah variabilitasnya, di mana cahaya alami ini bervariasi dalam besaran atau magnitudenya, kemudian kandungan spektralnya, distribusi dengan kondisi meteorologi yang berbeda, pada waktu yang berbeda, atau mungkin pada hari dan tahun yang berbeda, dan juga pada garis lintang yang berbeda. Jadi di sini besaran cahayanya ini akan sangat tergantung dari banyak faktor. Nah, cahaya matahari sendiri biasa kita sebut dengan daylight karena biasanya ada di siang hari tentunya, yang merupakan kombinasi dari semua sinar matahari, baik langsung ataupun tidak langsung, yang ada di luar ruangan, outdoor, pada siang hari. Dan ini sering digunakan sebagai sumber penerangan. Nah, daylight ini terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama adalah sunlight atau sinar matahari, dan kedua adalah skylight. Nah, ada yang tahu bedanya apa? Oke, sunlight atau sinar matahari ini adalah cahaya yang diterima oleh permukaan bumi langsung dari matahari. Nah, ini biasanya menghasilkan bayangan yang kuat dan tajam. Sementara itu, skylight ini adalah cahaya dari matahari yang diterima di permukaan bumi setelah dipendarkan atau berhamburan di atmosfer. Nah, cahaya yang tersebar inilah yang membuat langit menjadi terlihat biru. Nah, skylight ini hanya menghasilkan bayangan yang lemah dan menyebar, tidak setajam bayangan yang dihasilkan oleh sunlight. Nah, itu adalah terkait dengan natural source-nya. Sumber cahaya berikutnya adalah sumber cahaya buatan atau artificial light, dan bentuk pertamanya adalah dengan sumber dari api. Pencahayaan buatan pertama yang digunakan oleh manusia ini adalah cahaya api atau firelight, di mana cahaya ini dihasilkan dari pembakaran kayu dan kemudian menghasilkan cahaya. Nah, dalam perkembangannya, cahaya api ini berbentuk lampu minyak ataupun lilin, dan juga akhirnya ditemukan yang namanya lampu gas, di mana semuanya ini tergantung pada pembakaran dari bahan bakarnya. Seperti misalkan lampu minyak di sini dia berdasarkan atau berasal dari pembakaran bahan bakar minyak. Atau lilin ini berarti menggunakan lemak yang digunakan untuk membungkus sumbu pada lilinnya. Ataupun juga kalau lampu gas, maka di sini dia berasal dari pembakaran bahan bakarnya berupa gas. Nah, lampu minyak, lilin, dan lampu gas ini kadang-kadang digunakan saat ini baik karena kebutuhan
ataupun karena atmosfer yang ingin ditimbulkan. Namun, sumber cahaya ini sangat jarang digunakan untuk penerangan fungsional, terutama ketika ada pasokan listrik yang cukup. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa penggunaan lampu dari bahan api ini jarang digunakan. Yang pertama adalah terkait dengan hazardnya, di mana di sini dapat menimbulkan kebakaran ketika misalkan api ini menyebar sangat luas. Terus yang kedua, ini juga akan dapat menimbulkan polusi udara, sehingga orang mungkin akan jarang menggunakannya. Dan yang ketiga, tingkat luminan atau tingkat pencahayaan efisiensinya ini sangat rendah dibandingkan dengan cahaya dari listrik. Sebagai contoh misalkan lampu minyak gitu ya. Dia hanya bisa menghasilkan tingkat efisiensinya sebesar 0,3 lumen per watt. Atau lilin di sini hanya menghasilkan cahaya sekitar 0,1 lumen per watt, dan paling terang yang dihasilkan oleh lampu gas ini hanya sebesar 1 lumen per wattnya. Nah, ini untuk cahaya buatan pertama yang berasal dari api. Artificial lighting atau cahaya buatan berikutnya adalah sumber cahaya dari lampu listrik atau biasa juga disebut dengan general illuminations. Nah, di sini setidaknya general illumination ini bisa dibagi menjadi 3 kelas atau 3 jenis. Yang pertama adalah incandescent lamp atau biasa juga disebut dalam bahasa Indonesia adalah lampu pijar. Nah, lampu pijar ini dia menghasilkan cahaya dengan cara memanaskan sebuah komponen yang secara relatif memiliki resistansi listrik yang cukup besar. Yaitu komponen ini biasa disebut dengan filamen. Nah, filamen ini dipanaskan dengan aliran listrik. Dan dari filamen yang terbakar ini kemudian dia menghasilkan atau memancarkan cahaya yang dapat digunakan sebagai sumber penerangan atau pencahayaan. Lampu listrik jenis kedua adalah discharge lamp atau lampu pecutan listrik dalam gas. Nah, discharge lamp ini dia menghasilkan cahaya dengan cara mengalirkan listrik melalui gas. Jadi di sini ada gasnya di antara dua elektrode, yaitu anode dan katode, atau kutub positif dan negatifnya, sehingga nanti timbul lecutan listrik di dalam gas yang ada di sini. Nah, lecutan listrik ini kemudian menghasilkan cahaya yang sangat terang, lebih terang dibandingkan dengan cahaya yang dihasilkan oleh lampu pijar. Dan yang ketiga, ini adalah termasuk yang relatif baru, ini adalah lampu yang namanya solid state lamp atau biasa juga dikenal dengan sebutan LED atau light emitting diode. Lampu jenis ini menghasilkan cahaya dengan cara melewatkan arus melalui sambungan semikonduktor dari anode ke katodenya. Nah, semikonduktor ini kemudian menghasilkan cahaya yang sangat terang, sehingga kemudian banyak digunakan sebagai sumber cahaya buatan. Nah, output cahaya LED yang dihasilkan ini ditentukan oleh arus yang melalui semikonduktor dan juga suhunya. Jadi semakin tinggi arus yang melalui semikonduktor ini dan juga semakin rendah suhunya, maka akan semakin tinggi atau semakin terang cahaya yang dihasilkan. Nah, ini gambaran terkait dengan lampu LED ya yang ada di pasaran ya. Dimana kalau kita lihat di sini lampu LED ini sebenarnya terdiri dari beberapa LED kecil atau yang kita sebut dengan LED module. Dimana ketika ada aluran listrik ini akan menghasilkan cahaya. Nah, agar cahaya yang dihasilkan ini menjadi lebih terang, memiliki efisiensi yang lebih tinggi, maka dia dipindarkan melalui optik diffusernya, sehingga cahaya yang dihasilkan bisa menjadi lebih terang lagi. Nah, itu tadi adalah 3 jenis lampu yang menghasilkan cahaya dari energi listrik. Yaitu yang pertama ada incandescent lamp atau lampu pijar, kemudian ada discharge lamp, dan LED atau light emitting diodes. Kita akan mencoba membandingkan antara incandescent lamp atau lampu pijar, kemudian compact fluorescence, ini merupakan discharge lamp, dan yang terakhir adalah LED lamp atau lampu dengan menggunakan light emitting diodes. Dari efisiensinya, di sini cahaya yang dihasilkan per 1 wattnya ini untuk lampu pijar ini sekitar 10 lumen per watt, 10 sampai 17 lumen per wattnya. Tentunya cahaya yang dihasilkan adalah relatif lebih redup
Sementara dengan ukuran watt yang sama, misalkan sama-sama 1 watt, nah discharge lamp ini atau compact fluorescence ini bisa menghasilkan cahaya sekitar 50 sampai 70 lumen. Sementara LED tentunya akan menghasilkan cahaya yang lebih terang, yaitu untuk 1 wattsnya di sini dia bisa menghasilkan cahaya sekitar 60 sampai 92 lumen. Dari umur dari lampunya atau lifetime-nya, tentunya incandescent dia memiliki umur lampu yang paling pendek karena di situ sangat tergantung pada filamen yang dipanaskan oleh aliran listriknya. Sementara compact fluorescence di sini memiliki umur lampu 4 kali lipat lebih lama dibandingkan lampu pijar. Sementara itu LED lamp ini memiliki umur lampu atau lifetime yang jauh lebih lama, yaitu sekitar 25.000 sampai 50.000 jam. Makanya tidak heran ketika misalkan kita membeli lampu LED, biasanya mereka memberikan garansi yang jauh lebih lama, bahkan mungkin bisa sampai 3 tahun. Dari spektrum cahayanya, di sini ini berkaitan dengan emisi cahaya biru yang dihasilkan gitu ya. Sehingga nanti apakah dia menghasilkan atmosfer atau cahaya yang sejuk atau mungkin cahaya yang hangat. Nah, untuk lampu pijar ini kita lihat bahwa spektrum cahayanya ini didominasi oleh cahaya warna merahan. Sehingga cahaya yang dihasilkan ini biasanya orange atau memberikan image hangat gitu ya. Sementara untuk compact fluorescence ini dia mid pertengahan antara spektrum cahaya merah ataupun spektrum cahaya biru. Sementara itu untuk LED dominasi cahaya biru, spektrum cahaya biru ini jauh lebih besar. Makanya tidak heran ketika dikatakan bahwa LED ini memberikan blue light effect yang lebih besar dibandingkan jenis lampu yang lainnya. Nah, untuk LED ini akan kita bahas secara khusus di pertemuan atau di video yang berikutnya di minggu depan.